Nah, malam hari ini teks kita terambil dari 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, mari kita bacakan ayat ini secara bertanggapan. Saya akan mulai dari ayatnya yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Berangkatlah, ya Tuhan. Lalu Tuhan membuka mata mereka, hingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Amin. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Malam hari ini kita akan melihat doa dari Nabi Elisa. Mungkin sebagian dari kita kurang familiar ya dengan cerita dari Nabi Elisa. Yang sering kita dengar atau mungkin lebih kita ketahui adalah tentang Nabi Elia. Nah, Nabi Elisa dikenal juga dengan sebutan the prophet of water, atau nabi, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia memang agak asing ya, nabi air. Disebut the prophet of water karena beberapa insiden dalam pelayanannya identik dengan air. Ya, misalnya ketika dia mulai melayani menggantikan Elisa, dia membelah sungai Yordan dengan jubah Elia yang terjatuh dari langit ketika Elia terangkat ke sorga. Kemudian Elisa juga pernah mengapungkan sebuah mata kapak ya, ketika rombongan nabi ingin membangun rumah karena mereka rumahnya sudah cukup sempit. Lalu kapak ini dipinjam, dan ketika memotong pohon, mata kapak itu terlepas ya dari gagangnya dan sehingga tenggelam di sungai Yordan. Kemudian Nabi Elisa mengambil sepotong kayu, melemparkannya ke sungai itu, dan mengapunglah mata kapak itu. Lalu kemudian juga ada mukjizat yang dilakukan Nabi Elisa ketika Naaman ya, panglima perang Aram yang terkena kusta, lalu dia suruh untuk berendam ya di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kemudian dia pulih. Dan ketika saya persiapkan khotbah ini, saya baru sadar juga bahwa ternyata mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa itu lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Nabi Elia. Nabi Elia tercatat melakukan mukjizat sebanyak 16 kali. Sementara Nabi Elisa tercatat melakukan mukjizat sebanyak 32 kali. 2 kali lipat dari Nabi Elisa. Dan ada banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari isi doa dari Nabi Elisa ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi dari doanya, kita akan melihat sejenak ya latar belakang dari kenapa doa ini disampaikan. Nah, kalau kita kembali ke pasal 6 ayat 8 dikatakan di sini bahwa raja negeri Aram, nah Aram ini adalah Asyur ya, ibu kotanya adalah Niniwe. Namanya kadang-kadang dipakai Aram ataupun Asyur ataupun Niniwe. Nah, Raja Aram ini sedang berperang melawan Israel, yang ibu kotanya adalah Samaria. Kemudian dia berunding dengan pegawai-pegawainya, ingin menghadang ya orang-orang Israel ini ke tempat ini, dan ke tempat inilah kamu harus turun menghadang, dia perintahkan kepada pegawai-pegawainya. Nah, kemudian tetapi abdi Allah yaitu Elisa mengetahui ya atas kehendak Tuhan, dia mengetahui bahwa rencana dari Raja Aram ini, bahwa dia menghadang Israel, mencoba menghadang Israel. Dan ini dilakukannya beberapa kali. Sehingga Raja Aram merasa kesal sekali. Ya. Ayat 11 dikatakan, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Kenapa? Setiap kali mereka ingin menghadang, rencananya sepertinya bocor.
Dan dia mengira ada mata-mata di tengah-tengahnya. Karena pembicaraan mereka sebenarnya begitu rahasia. Ya, kalau ayat dia 12 dikatakan bahwa pembicaranya dengan pegawai-pegawai itu dibicarakan bahkan ya di kamar tidurnya raja. Tidak mungkin ada orang lain yang menyusup mengetahui rencana itu. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Nabi Elisa mengetahui hal itu dan memberitahukan kepada Raja Israel. Dan kemudian diberitahukanlah kepada Raja Aram ini bahwa ada nabi yang memberitahukan rencana kita, yaitu Nabi Elisa. Nah, itulah sebabnya muncul rencana dari Raja Aram untuk menangkap Elisa ini. Ya. Di ayat 13 dikatakan, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Menangkap Elisa. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Dotan adalah sebuah kota di Israel. Ya. Berdekatan dengan kota Samaria, ibu kota dari Israel. Kira-kira 12 mil ya, sekitar 19,3 km. Kalau ditempuh dengan perjalanan mungkin hampir 2 hari perjalanan. Jadi para tentara ini diperintahkan oleh Raja Aram untuk mencari Elisa yang ada di Dotan. Nah, ketika para tentara ini datang ke kota Dotan itu, tentara ini mengelilingi kota Dotan. Makanya dikatakan di sini ketika pagi hari pelayan dari Elisa, ya, seorang pelayan Elisa pergi keluar dan tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elia, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Lalu dia adukan kepada Elisa yang ada di dalam kota itu. Celaka. Kenapa? Karena tentara dari Raja Aram sudah mengelilingi kota. Banyak tentara, banyak kuda yang mengelilingi kota itu. Dengan kata lain mereka sudah dikepung. Nah, sangat menarik respon dari Nabi Elisa. Ya. Ketika dia dengar dari pelayannya ini bahwa tentara Raja Aram sudah mengelilingi kota itu di mana Elisa berada, dia katakan, jangan takut. Dia melihat pelayan ini sudah ketakutan. Ya. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dia bilang kepada pelayannya, jangan takut. Karena sesungguhnya yang menyertai kita, menyertai Nabi Elisa dan pelayannya ini, itu lebih banyak dari jumlah tentara yang ada di kota. Tentu pelayannya akan heran sekali, apa yang dimaksud dengan Elisa? Yang dilihat oleh pelayannya adalah tentara dari kerajaan Aram. Apa pula maksudnya ketika dia katakan lebih banyak yang menyertai kita? Nah, lalu berdoalah Elisa. Inilah doa yang akan kita bahas di ayat 17 ini ya. Berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, mata dari pelayannya ini yang ketakutan, supaya ia melihat. Nah, di sini pelayannya bukan seorang yang tunanetra atau buta. Dia melihat dengan mata secara fisik, karena ketika dia bangun pagi hari, dia bisa melihat dengan matanya bahwa banyak tentara Aram sudah mengelilingi kota itu. Jadi di sini waktu dikatakan Elisa dia berdoa kepada Tuhan, membuka mata dari pelayannya adalah mata rohani. Bukan mata secara fisik. Ya. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Nah, apa yang dia lihat? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi ini bukan tentara manusia. Ya, ini adalah diduga, ditafsirkan ini kemungkinan adalah sekelompok malaikat ya, yang tampak seperti para tentara dengan kereta kuda berapi mengelilingi Elisa, dan jumlahnya itu lebih banyak. Nah, kalau kita lihat dalam catatan Alkitab, satu malaikat saja itu bisa membunuh 185.000 tentara Asyur. Nanti kita baca di beberapa pasal berikutnya. Satu malaikat saja bisa membunuh 185.000 tentara. Nah, di sini dikatakan tidak disebutkan jumlahnya berapa banyak, tapi yang jelas jumlahnya lebih banyak daripada tentara dari kerajaan Aram itu, kerajaan Asyur. Elisa tidak takut, sekalipun ketika dia dikepung dengan tentara berkuda yang jumlahnya begitu banyak sehingga kota itu dikelilingi oleh para tentara. Karena dia secara rohani bisa melihat ternyata yang ada di pihak dia itu jumlahnya lebih besar.
Saya teringat ketika apa yang dikatakan oleh Raja Daud ya dalam Mazmur 3 ayat 7. Dia katakan, sekalipun puluhan ribu mengepung aku tidak takut. Ini adalah iman. Ya. Gambaran iman seorang anak Tuhan, pengikut Tuhan. Tak peduli seberapa berat tantangan yang kita hadapi, seberapa terjepitnya posisi kita dalam menghadapi suatu persoalan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, agar mata rohani kita bisa dibukakan. Disadarkan bahwasanya ketika kita berada di pihak Tuhan, ketika kita sedang melakukan kehendak Tuhan, maka tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Kita tahu bahwa Elisa di sini berada di pihak Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dia adalah seorang nabi yang setia kepada Tuhan. Maka ketika sekalipun tentara kerajaan Aram yang begitu banyak mengepung kota di mana dia berada, dia tidak takut. Karena kehidupannya, nyawanya ada di tangan Tuhan. Segala sesuatu yang dia kerjakan adalah atas kehendak Tuhan, maka tidak akan ada satupun yang terjadi atas dirinya tanpa seizin Tuhan. Nah, dalam mengatakan bahwa kita berada di pihak Tuhan, ataupun dalam melakukan kehendak Tuhan, kita harus berhati-hati sekali. Karena pada masa sekarang, orang begitu mudahnya mengatakan dengan ketetapan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, apa yang saya lakukan akan ditolong oleh Tuhan. Sebelum mengatakan itu, kita harus pastikan kita betul-betul ada di pihak Tuhan, sedang melakukan kehendak Tuhan. Nah, saya punya seorang teman ya, di Batam. Sebelum pasca subuh, malamnya, besok paginya kita akan adakan pasca subuh, saya malamnya itu bertemu dengan dia. Dan dia bercerita bahwa dia sudah diterima bekerja di sebuah rumah sakit ya, Elizabeth yang ada di Batam Center. Nah, dia cerita ke saya bahwa pekerjaan yang dia jalani saat ini tidak sesuai dengan yang dia mau. Dia bilang gajinya memang UMK, tapi saya tak terlalu suka dengan kerjanya. Dia ceritakan kurang jelas, tapi mencatat bagian barang yang ada di gudang lah di rumah sakit. Saya bilang, untuk saat ini sangat sulit mencari pekerjaan. Kenapa kamu tak jalani dulu pekerjaan yang kamu sekarang dapatkan? Tidakkah kamu berpikir bahwa ini adalah pertolongan Tuhan bagi kamu? Setelah sekian lama mencari pekerjaan, akhirnya dapat pekerjaan, dan kamu sekarang ingin meninggalkan pekerjaan itu hanya karena kamu merasa tidak nyaman. Dia bilang, harus banyak hal yang saya pelajari. Saya bilang, belajar. Dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan pekerjaan itu dan minta saya doakan dia dapatkan pekerjaan yang baru. Saya hanya bilang kepada kamu, berdoa dengan keras lah. Bisakah kita bilang bahwa Tuhan akan menolong saya dalam kesulitan saya, sementara Tuhan sudah tolong kamu? Dan kamu dengan entengnya bilang, Tuhan berikan saya sebuah pekerjaan yang lain. Makanya harus hati-hati ketika kita berbicara, kita sedang melakukan kehendak Tuhan atau ada di pihak Tuhan. Contoh lain mungkin, seorang karyawan dengan gaji UMK mencoba untuk mengkredit mobil. Dengan cicilan mungkin setengah dari gajinya. Dengan iman berkata, Tuhan pasti tolong saya. Apakah bisa kita katakan seperti itu? Bahwa kita berada di pihak Tuhan. Kita tidak berada di pihak Tuhan kalau kita memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Karena kehendak Tuhan tidak akan menjerumuskan kita kepada situasi di mana kita berdosa kepada Tuhan. Hanya untuk, katakanlah, mencukupkan pembayaran cicilan mobil itu, kamu harus melakukan hal yang tidak benar pada Tuhan, di hadapan Tuhan, untuk mencari uang untuk melakukan hal itu. Nah, saya tidak bilang bahwa ketika kehendak Tuhan kita sedang kerjakan,
maka semuanya mulus-mulus saja. Tidak. Ada kalanya sulit. Tapi yang jelas, kehendak Tuhan tidak akan pernah menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tidak akan menempatkan kita di situasi di mana kita akan berbuat dosa kepada Tuhan. Kalau sampai itu terjadi, maka kamu tak bisa bilang itu kehendak Tuhan. Sesulit apapun Tuhan akan buka jalannya. Tapi kita tidak akan berdosa. Apa situasi yang saat ini sedang kita hadapi, Bapak Ibu? Dalam pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, apakah ada kesulitan yang begitu besar yang kita hadapi saat ini? Dan kita mungkin melihat sudah hampir tidak ada jalan lain. Seperti Elisa, itu dikepung. Secara manusiawi tak ada jalan lain. Tak mungkin bisa lepas. Tapi ketika adalah kehendak Tuhan bagi kita untuk menempuh jalan itu, maka jalan akan dibuka. Masih ingat ketika Musa dan kurang lebih 2 juta orang Israel berada di pinggiran Laut Merah dan di belakang orang-orang Mesir sedang mengejar mereka. Tak ada jalan. Tapi kehendak Tuhan bagi mereka untuk pergi ke tanah Kanaan. Di situ Tuhan buka jalan. Jadi kalau kita dalam situasi yang begitu berat, sulit, tapi kita yakin itu kehendak Tuhan. Dan kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik yang Tuhan ingin saya lakukan. Saya percaya bahwa ketika saya lakukan ini tidak akan ada hal yang berdosa yang akan saya lakukan, tetapi sebaliknya saya akan memuliakan Tuhan, maka kita perlu berdoa seperti Elisa. Kadang-kadang mata kita ini, mata rohani kita tertutup begitu rapat, sampai tak bisa melihat ada Tuhan yang begitu besar. Ada Tuhan yang begitu maha kuasa. Yang bisa membuka jalan dari sebuah jalan buntu. Ketika dia berkehendak. Jadi ketika mata rohani kita dibuka, maka iman kita akan diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Maka kesulitan itu akan kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Dan kemudian langkah selanjutnya, ya, ketika kita sudah memohon kepada Tuhan agar mata rohani itu bisa dibuka dan kita bisa melihat bahwa bersama Tuhan kita adalah mayoritas. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, orang-orang Aram yang sudah mengelilingi kota Dotan itu mendatangi dia, mendatangi Elisa. Berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Nah, perlu saya tegaskan bahwa Elisa adalah manusia biasa, sama seperti kita. Hanya saja dia dipakai Tuhan ya menjadi nabinya. Demikian juga Elia adalah manusia sama seperti kita. Jadi kuasanya bukan terletak pada Elisanya atau Elianya. Tapi ketika Tuhan berkehendak, kita hidup dalam kebenarannya, maka doa yang kelihatannya mustahil bagi orang-orang dunia ini itu mungkin bagi Tuhan. Jadi atas kehendak Tuhan, karena Elisa memang tidak ditetapkan untuk ditangkap oleh Raja Aram, karena kalau mungkin ditangkap, sangat mungkin dia mungkin akan dibunuh, ya. Karena Elisa telah menghalangi kerajaan Aram untuk menaklukkan Israel. Jadi orang-orang ini dengan doa Elisa, mata mereka menjadi buta. Mereka tak bisa menangkap Elisa. Ya. Dia terlepas dari kepungan orang-orang Aram ini. Jadi ketika kita sudah melihat, menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang maha kuasa, maha besar, yang sanggup menolong kita dalam melakukan kehendak-Nya, maka kita juga perlu doakan agar Tuhan melepaskan kita ya, dari segala kesulitan yang kita hadapi. Dan benar saja ketika mereka buta, berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Bukan ini jalan menuju kota yang kamu ingin pergi. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari, lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Samaria dengan Dotan itu jaraknya kurang lebih 12 mil atau sekitar 19,3 km. 2 hari kurang lebih perjalanan. Jadi Elisa menuntun mereka dari Dotan menuju ke ibu kota dari Israel, yaitu Samaria.
Dan sesudah sampai di Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Elisa berdoa agar mata mereka dibutakan, Tuhan dengar. Kemudian mereka dituntun ke Samaria. Lalu sampai di sana Elisa berdoa lagi supaya mata mereka dibukakan. Mereka bisa melihat dan mereka sadar bahwa mereka ada di Samaria. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, nanti raja dari Israel sendiri membuat perjamuan makan yang besar, lalu mengirim mereka kembali ke negara asalnya atau kerajaan asalnya. Dan mereka tidak akan datang kembali. Jadi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan ya, ketika menolong nabinya, menolong umatnya di dalam kesesakan ketika dia berdoa. Adakah kita dalam kehidupan doa kita bisa melihat ya secara rohani bahwa dan menyadari bahwa di dalam Tuhan itu ada pertolongan. Selalu ada pertolongan. Kadang-kala saya juga akui kelemahan saya dalam berdoa. Kita manusia itu seringkali dipengaruhi dengan apa yang bisa kita lihat. Salah satu contoh yang saya masih ingat sampai sekarang dan menjadi pelajaran berharga, saya yakin pada gereja juga, pada para hamba Tuhan. Ketika istri Pak Arifin, ya Ibu Herlina dan James ya waktu itu, masuk ke sel gara-gara dituduh ya membeli barang curian. Kemudian polisi bilang waktu itu, saya masih ingat, ibu ini dan anak ini hanya bisa dilepaskan kalau pencuri aslinya sudah ditangkap. Padahal pencuri aslinya sudah tahu bahwa polisi sedang mencari mereka. Bagaimana mungkin dia akan jalan secara terbuka, menampakkan diri sementara dia sedang dicari polisi? Tapi Tuhan tunjukkan, ya. Kita berdoa, saya berdoa waktu itu juga diminta didoakan. Tapi dalam hati saya yang paling dalam ada terbersit keraguan, bagaimana bisa? Tapi saya tetap berdoa karena saya yakin ya, Tuhan pasti buka jalan. Mungkin saya tak paham seperti apa. Benar saja. Menjadi teguran yang keras bagi saya pribadi waktu itu. Bagaimana Tuhan tidak memakai siapa-siapa dari jemaat kita, dari gereja kita, ataupun keluarga Pak Arifin mencari pencuri. Tuhan sendiri antar pencurinya. Ketika mereka bertengkar oleh karena satu hal, lalu dibawa ke kantor polisi. Dari sekian banyak kantor polisi dibawa ke tempat di mana Ibu Herlina berada. Dan Ibu Herlina waktu itu pun sedang tertidur, dia dengar ada yang bising katanya, lalu dia coba lihat, dia kenal muka pencuri itu. Dan dia bilang, itu pencurinya Pak. Akhirnya mereka dimasukkan ke sel, ibu itu dan anaknya dilepaskan. Ada terbersit keraguan. Kita manusia berdosa Bapak Ibu. Tak bisa dipungkiri, kadangkala ada rasa tidak percaya ketika berdoa. Tapi firman Tuhan secara konstan mengingatkan kita kembali bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Makanya hal pertama yang perlu kita doakan adalah bukakan mata rohani saya Tuhan. Untuk melihat bahwa bersama Tuhan, kita itu mayoritas. Ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa memberikan kita jalan keluar yang tak terpikirkan sama sekali. Ketika kita sudah bisa, mata rohani kita dibukakan, maka dengan iman kita bisa berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan harapan Tuhan menolong kita. Dan ketika Tuhan berkehendak, pada waktu yang tepat, tidak terlambat, Dia akan memberikan pertolongan itu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga pasti pernah mengalami pengalaman spiritual demikian. Berdoa untuk sesuatu yang terlihat sangat tidak mungkin, tapi Tuhan bukakan jalan. Biarlah pengalaman-pengalaman itu jangan kita lupakan. Kita jadikan sebagai pengingat kita bahwasanya Tuhan telah menjawab doa saya di masa lalu, masa sekarang, masa depan pun Dia tetap akan menjawab doa-doa saya. Jadi malam hari ini kita belajar dari Elisa untuk memohon pertolongan Tuhan ya, di dalam menghadapi kesulitan,
Sekalipun kita terdesak, di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesaksian dari Nabi Elisa. Di dalam pelayanannya, bagaimana dia begitu teguh, begitu yakin kepada Tuhan. Karena secara rohani dia bisa melihat bahwa bersama Tuhan, di pihak Tuhan, selalu ada kemenangan. Bantulah kami Bapa juga untuk melihat secara rohani, bahwa ketika kami sedang melakukan kehendak Tuhan, berada di pihak Tuhan, maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang akan selalu mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Ajari kami untuk berdoa lebih tekun lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Menyadari bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa, dan Tuhan akan menjawab doa kami pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.